Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Sehat? Waras? Waras. Oke, hari ini sudah sarapan ya? Sarapannya dimasak sama ibumu atau jajan? Oke, jajan. Kenapa nggak sarapan masakan ibu? Nggak masak karena ibu mungkin berangkat kerja. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kalau misalkan ibumu wis bangun pagi wis masak teh sebagai rasa takdimmu, rasa hormatmu pada ibumu, kamu harus sarapan meskipun cuma sedikit. Semisal waktunya pepet, kamu bisa antisipasi dengan membawa tepak untuk dibawa bekal ke sekolah. Itu ya. Jadi jangan meremehkan hal-hal seperti itu. Nyenengke wong tua itu adalah suatu nilai yang luar biasa bagi seorang Oke, sekarang sebelum memulai pembelajaran saya cek dulu kehadiran kalian. Apakah hari ini ada tidak berangkat? Siapa? Novita Hikmawati. Kenapa alasannya? Sakit. Selain itu nggak ada? Nggak ada. Semuanya berangkat selain Mbak Novita. Ya. Oke. Coba sebelum kita mulai dengan doa, coba saya pengen tanya dulu. Yang tadi pagi tidak sholat subuh angkatan? Kenapa? Menstruasi. Yang enggak menstruasi ada enggak? Yang enggak sholat subuh? Tidak ada. Artinya tadi pagi semuanya melaksanakan kewajiban sholat subuh. Nah, oke. Sekarang sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud bahwa kita itu mempunyai rasa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan usaha kita yang berupa belajar seperti ini kita imbangi dengan yang namanya berdoa. Oke, silakan ketua kelas untuk bisa memimpin berdoa terlebih dahulu. Maju, siap, gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Semoga dengan berdoa itu menjadikan keimanan kita kepada Allah lebih dalam lagi, sehingga Allah tahu bahwa hanya dengan kekuasaannya lah kita itu bisa seperti sekarang ini, dan semoga apa yang kita cita-citakan bisa terwujud untuk masa depan yang lebih baik. Oke, sekarang sebelum memasuki materi intinya, ya, saya minta semuanya berdiri dulu. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai wujud rasa cinta kita kepada tanah yaitu Indonesia tercinta. Oke, silakan semuanya berdiri. Untuk Mbak Aura, Yana, silakan maju depan untuk bisa memimpin rekan-rekan semuanya. Siap. Indonesia tanah airku,
Anak tunggal di sana aku berdiri jadi pandu Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangsa jiwanya, bangsa bergerak untuk Indonesia. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Terima kasih, silakan bisa duduk kembali, dan terima kasih kepada Aura Yana yang sudah memimpin untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, sekarang setelah tadi menyanyikan lagu Indonesia Raya, sebagaimana itu adalah wujud P5-nya, ya. Terlebih lagi itu adalah wujud kecintaan kita kepada tanah air. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk yang wujud daripada PPRA. Nah, PPRA nanti kita bersama-sama melantunkan sholawat Maria. Ya. Oke, sekarang dimulai dengan basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan salim salaman ala sayyidina Muhammadin Ya, terima kasih. Dan sekarang kita langsung aja masuk ke pembahasan kita, di mana kita sedikit berpikir, ya, karena kita sebagai manusia itu sudah diberikan
bekal yang sangat luar biasa sama Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang berupa pikiran. Maka nek wis dikai pikiran harus kita gunakan, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, hari ini pembelajaran PAI kita akan sambungkan, ya, kita akan kontekstualisasikan dengan yang namanya P5, yang mana tema P5 yang saya ambil adalah tentang hidup berkelanjutan, lebih menurut lagi berkaitan dengan darurat sampah, di mana kita tahu di sekolah kita berapa jumlahnya? Jumlah siswa berapa? 2.000. Coba bayangkan tiap hari berapa sampah yang dihasilkan dari 2.000 siswa. Ya, kalian setiap hari kalian tahu ada bapak ibu yang bersih itu setiap hari harus buang sampah berapa kali sehari. Nah, artinya bahwa setiap hari kita itu menghasilkan sampah yang sangat luar biasa banyaknya. Mulai sampah yang organik maupun yang non organik. Nah, sekarang saya tanya, sampah organik itu yang bagaimana? Bisa membusuk. Artinya bahan-bahan itu atau sampah itu bisa membusuk sendiri. Karena gini, contohnya apa? Contoh sampah organik. Kulit pisang, biji-bijian, daun, ya. Artinya sesuatu yang memang dari alam dan kalau dia jatuh, jadi sampah dia bakal secara dengan sendirinya, dengan sunatullah dia akan melebur atau membusuk sendiri. Nah, sedangkan sampah yang non organik yang apa? Yang tidak bisa membusuk, bahkan sampai bertahun-tahun masih ada. Contohnya apa? Plastik, apalagi? Apa? Karet. Nah, plastik itu apakah bisa membusuk? Coba kalau kalian melihat semua video-video di YouTube ya berkaitan dengan darurat sampah, luar biasa. Bahkan kalau kalian melihat salah satu video ada yang menampilkan seekor kura-kura penyu itu makan sampah, di dalam perutnya isi sampah kok. Artinya bahwa dimanapun tempatnya, orang yang laut, tidak di darat, semua banyak sampah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah siapa yang membuang sampah itu? Manusia. Padahal manusia itu harusnya mampu untuk menjaga bumi ini dari yang namanya sampah. Nah, sekarang tugas kalian semua adalah sebagai yang berpendidikan, terpelajar di sekolah sama bapak ibumu, kemudian diajak belajar bersama sama ibu guru, maka kalian punya tanggung jawab sekarang. Tanggung jawabnya apa? Bagaimana cara kalian untuk minimal kalian bisa memberikan contoh pada orang lain untuk tidak buang sampah sembarangan. Syukur-syukur selain kalian memberikan contoh untuk tidak buang sampah sembarangan, kalian bisa mengolah sampah itu menjadi hal yang bisa lebih dimanfaatkan. Misalnya botol, buat apa? Buat wadah ballpoint misalnya. Atau plastik, gawe tas rajut misalnya. Bisa nggak? Bisa. Bahkan kalau kalian kreatif itu akan sampah yang tadinya sampah itu bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. Tapi kalian harus kreatif. Apakah bisa? Bisa. Asal mau belajar dan mencoba. Oke. Tuh. Nah, berkaitan dengan itu, kalau P5 itu ada 6 poin. Ya, yang pertama adalah beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kebinekaan global. Kemudian gotong royong, kreatif, bernalar kritis dan juga mandiri. Nah, kira-kira berkaitan dengan sampah itu maksudnya yang mana? Coba dari 6 poin ini,
kira-kira sampah itu berkaitan dengan pengelolaan sampah, kepedulian kita terhadap sampah, itu masuk yang mana? Sebenarnya bisa masuk semuanya. Kenapa? Oke, poin pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan. Dengan kita mengelola sampah, otomatis kita secara nggak langsung sudah menjaga bumi. Bumi yang buat siapa? Allah. Ya, yang buat Tuhan. Otomatis, nah awak dewi menjaga cipta Tuhan, otomatis kita itu sudah menunjukkan rasa iman dan takwa kepada Tuhan. Yang kedua, berkebinekaan global. Sama, itu menjaga yang namanya tanah air. Sekarang Indonesia banyak sekali sampah di mana-mana, bahkan Yogyakarta itu bayar sampah itu sudah bayar. Ya, setiap kali buang sampah itu harus bayar. Kenapa? Karena memang untuk mengontrol gen tidak mudah dalam membeli sesuatu yang itu bakal membuat dan melahirkan sampah-sampah yang lebih banyak. Nah, cara satu-satunya atau salah satunya adalah dengan buang sampah berbayar. Itu kalau di Jogja. Kemudian gotong royong sebagai wujud an-nadhofatu minal iman, bahwa kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Nggak bisa kita jalan sendiri membersihkan peduli dengan lingkungan, itu nggak bisa. Harusnya semua kalangan, mulai dari masyarakat, sipil, pemerintah dan lain sebagainya, itu harus saling bergotong royong, bekerjasama untuk pengendalian sampah. Kreatif. Kalau kalian punya pikiran kreatif, yang tadinya sampah itu bakal bisa menjadi bahan yang bermanfaat dan menjadi sumber pundi-pundi rupiah. Bernalar kritis, sama. Ini hampir sama dengan yang kreatif. Caranya pikiran kita kritis, kemudian bisa memanfaatkan sampah menjadi nilai yang bermanfaat. Mandiri. Nah, tentu dalam hal ini harus dimulai dari diri sendiri. Kalian tidak bisa nyuruh orang lain melakukan ini, tapi kalian tidak melakukannya, tidak memberikan contoh. Apalagi kepada anak kecil, kepada adikmu, atau besok kalian berkeluarga, nikah, punya anak, kamu nggak bisa cuma sekedar ngomongnya anakmu, nang ini, nggak bisa. Kamu harus memberikan contoh. Oke. Nah, sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Sebelum nanti saya akan mempertontonkan kalian sebuah video edukasi berkaitan dengan sampah. Ada nggak? Nggak ada. Oke, kalau gitu silakan diperhatikan videonya.
Dan itu adalah salah satu contoh gambaran bagaimana efek daripada sampah yang apabila tidak kita kelola dengan baik. Nah, maka saya minta dua anak untuk bisa memberikan poin sesuai dengan apa yang kalian tangkap dari tayangan video tadi. Ayo, silakan siapa angkat tangan dulu. Oke, Mas Tadi dulu. Sama membunuhmu, jadi jangan buang sampah sembarangan. Oke, sampah membunuhmu sehingga atau jadi jangan buang sampah sembarangan. Yang kedua apa Mbak? Apa? Kurangi penggunaan sampah plastik untuk kehidupan selanjutnya di masa depan. Oke, kurangi penggunaan sampah plastik demi kehidupan masa depan yang lebih sehat dan lebih baik. Itu ya. Jadi itu sampah akan membunuhmu kalau kita tidak bisa mengontrol, memanage dalam penggunaan sampah plastik terutama. Maka dari itu, dari dua poin tadi harusnya kita paham bahwa kelola sampahmu atau kamu yang bakal terbunuh oleh sampah. Oke, sekarang silakan buka HP kalian dan saya ingin membagi menjadi 6 kelompok. Yang sebelah kanan saya 1, 2, 3 adalah kelompok video. Saya minta kalian bisa membuat sebuah video yang mana isi video adalah iklan larangan atau ajakan untuk mengondisikan tentang sampah plastik. Itu ya. Terus kemudian yang kelompok sini sebelah kiri saya adalah kelompok poster, di mana kalian menggunakan Canva, aplikasi Canva sebagai media pembelajaran untuk membuat poster ajakan untuk mengondisikan atau mengontrol tentang sampah plastik. Bisa dipahami? Oke, silakan kalian buat video dan posternya. Silakan. Nah, sekarang setelah kalian melakukan aksi untuk tidak buang sampah sembarangan, artinya kalian mampu membuang sampah pada tempatnya dan mampu membedakan mana sampah yang organik dan non-organik, maka sekarang saya akan meminta kalian, setelah kemarin juga kalian membuat sebuah poster dan juga video, maka hari ini adalah kalian memberikan atau mempertontonkan hasil kerja kalian bersama dengan kelompok kalian masing-masing. Oke, sekarang silakan untuk kelompok Ar-Rahman untuk bisa mempresentasikan hasil diskusinya dengan mempertunjukkan hasil editing posternya. Oke, Ar-Rahman, berarti kelompok sini ya. Silakan. Tiga-tiganya maju untuk bisa mempertontonkan hasil kerjanya pada teman kalian. Yuk sini, maju.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok Ar-Rahman akan mempresentasikan tentang hidup sehat tanpa sampah plastik. Hidup sehat tanpa sampah plastik. Plastik telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Namun, penggunaan plastik yang berlebihan membawa dampak negatif, baik bagi kesehatan kita maupun lingkungan. Sampah plastik yang menumpuk dapat mencemari tanah dan air, serta berdampak buruk pada kesehatan manusia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa mikroplastik dapat masuk ke dalam tubuh kita melalui makanan dan air, yang berpotensi menimbulkan resiko kesehatan jangka panjang. Manfaat hidup sehat tanpa plastik. 1. Kualitas makan yang lebih baik. Dengan menghindari kemasan plastik, kita dapat memilih makanan segar dan organik yang lebih baik untuk kesehatan. Makanan dan kemasan plastik seringkali mengandung bahan kimia yang dapat lepas ke dalam makanan. 2. Lingkungan yang lebih bersih. Dengan mengurangi penggunaan plastik, kita berkontribusi untuk menjaga kebersihan lingkungan. Ini berarti udara yang lebih segar, air yang lebih bersih, dan konsisten, dan ekosistem yang lebih sehat. 3. Gaya hidup minimalis. Hidup tanpa plastik mengajak kita untuk lebih bijak dalam memilih barang. Kita akan lebih memilih produk yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, yang pada gilirannya membawa kepada gaya hidup minimalis yang lebih sehat. Dalam menerapkan hidup sehat bebas plastik. 1. Pilih produk tanpa kemasan plastik. Saat berbelanja, pilihlah buah, sayur, dan produk lain yang tidak dikemas dalam plastik. Gunakan tas kain atau paper bag sebagai pengganti tas plastik. 2. Dukung produk ramah lingkungan. Pilihlah produk yang menggunakan kemasan biodegradable atau yang dapat didaur ulang. 3. Buat makanan sendiri. Memasak di rumah tidak hanya lebih sehat, tetapi juga mengurangi kebutuhan akan kemasan plastik dari makanan siap saji. 4. Edukasi diri dan lingkungan. Ajak keluarga dan teman-teman untuk lebih sadar akan dampak plastik. Diskusikan cara-cara untuk mengurangi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari. Hidup sehat dan terbebas dari sampah plastik bukanlah sebuah utopia, melainkan sebuah pilihan yang bisa kita capai bersama. Dengan langkah-langkah kecil, kita bisa menciptakan perubahan besar. Mari kita jaga kesehatan kita dan lingkungan dengan mengurangi penggunaan plastik. Setiap tindakan positif yang kita ambil dari ini adalah investasi untuk masa depan yang lebih bersih dan sehat. Bersama kita bisa mewujudkan dunia yang lebih baik. Sekian presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua dari kelompok Assalam. Kelompok Assalam tadi itu ya. Ya, silakan Mbak, maju depan. Kelompok Assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Assalam ingin mempresentasikan tentang kurangi sampah plastik. Sahabat lingkungan, seringkali kita lupa akan tanggung jawab kita terhadap bumi. Salah satu tantangan terbesar yang kita hadapi saat ini adalah masalah sampah plastik. Setiap tahun, jutaan ton plastik berakhir di lautan, sungai, dan tempat pembuangan sampah, menciptakan dampak yang merusak bagi ekosistem kita. Mengapa harus mengurangi sampah plastik? Nah, plastik membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai. Selama proses ini, plastik dapat memecah menjadi partikel kecil yang berbahaya, dikenal sebagai mikroplastik. Mikroplastik ini masuk ke dalam rantai makanan dan dapat membahayakan kesehatan manusia serta hewan. Selain itu, sampah plastik juga menyebabkan pencemaran yang dapat merusak keindahan alam kita.
Anjuran menggunakan paper bag. Salah satu cara sederhana namun efektif untuk mengurangi sampah plastik adalah dengan beralih ke paper bag. Tas kertas tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga dapat terurai secara alami. Berikut adalah beberapa alasan mengapa kita sebaiknya menggunakan paper bag. 1. Ramah lingkungan, yaitu paper bag terbuat dari bahan yang dapat diperbarui dan lebih mudah terurai dibandingkan plastik. 2. Kuat dan tahan lama, yaitu paper bag yang kualitas baik dapat digunakan berulang kali sehingga mengurangi kebutuhan akan tas baru. 3. Mendukung industri lokal, yaitu banyak tas kertas diproduksi oleh usaha kecil sehingga membantu perekonomian lokal. 4. Meningkatkan kesadaran, yaitu dengan menggunakan tas kertas kita dapat menjadi contoh bagi orang lain dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan. Mari bersama-sama, mari kita bergandeng tangan untuk mengurangi penggunaan plastik. Mulailah dengan membawa tas kertas saat berbelanja. Ajak teman dan keluarga untuk melakukan hal yang sama. Ingatlah, setiap tindakan kecil dapat memberikan dampak besar bagi bumi kita. Dengan mengurangi sampah plastik dan beralih ke paper bag, kita berkontribusi untuk menciptakan bumi yang lebih hijau dan bersih. Mari kita jaga lingkungan kita untuk generasi mendatang. Bumi yang sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menampilkan video hasil kerja kelompok dari kelompok Al-Qudus ya. Al-Qudus. Oke. Kalau sampah tuh makin hari makin menumpuk. Kemarin aku lihat di Instagram kalau sampah itu banyak daerah laut sama sungai gitu. Ada banyak sih, kalian ada solusinya nggak? Mana ya, aku juga bingung sih. Kalian lagi ngapain? Dari sini nih, pencemarannya ada di laut. Betul kan sampahnya ya kayak gimana? Kayak botol plastik ini. Jadi kalian dua tahun sama anggap dua ini aja. Pengaruhnya macam-macam. Kita bisa mengurangi sampah yang ada di sungai, laut, dan lain. Makanya, ayo kita kurangi penggunaan sampah plastik. Oke, sekarang satu lagi. Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan saya Rahma Istiana dari Sri Putri dari seluruh Indonesia. Saya dibicarakan untuk mengurangi plastik yang ada di Indonesia. Di Indonesia masih banyak ditemukan pemakaian plastik yang merupakan salah satu material digunakan untuk kemasan sekali pakai. Namun sayang, pengelolaan sampah plastik di Indonesia belum dikelola dengan baik. Salah satu penyumbang masalah utama dalam pencemaran lingkungan, baik pencemaran tanah maupun laut adalah sampah plastik. Masalah ini timbul dikarenakan sifat sampah plastik yang tidak mudah terurai, butuh ratusan tahun hingga terurai secara alami. Ngapain kamu? Lagi sarapan dong. Yang bener aja. Oh iya. Membuang sampah di selokan dapat menghambat saluran air. Yang banyak plastik pakai plastik aja. Kita berbaca air. Baca. No. No, no, no. Betul, kalian tidak boleh membuang sampah sembarangan. Saya harus mengurangi sampah plastik. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Mohon maaf bila izin salah kata.
setelah kalian melihat hasil kerja teman-teman kalian, baik yang video maupun yang poster, harusnya kita mampu mengambil kesimpulan. Berkaitan dengan itu, coba siapa yang mau memberikan kesimpulan? Coba angkat tangannya. Oke, selamat. Allah Jamil wa yuhibbul jamil, artinya Allah itu bagus dan menyukai hal yang bagus. Maksudnya adalah mari bersama menjaga keindahan bumi dengan tidak membuang dan memperbanyak sampah plastik. Allahul Jamil wa yuhibbul jamil, di mana Allah itu bagus. Kemarin bukan fisiknya loh ya. Dan Allah itu menyukai hal yang bagus, menyukai hal-hal yang indah. Maka dari itu, mari kita jaga keindahan bumi, menjaga keindahan alam semesta dengan cara apa? Tidak buang sampah dan memperbanyak sampah plastik. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, sampailah kita pada ujung pertemuan kita pada hari ini. Nanti untuk evaluasi pembelajarannya, saya minta kalian mengerjakan tugas yang sudah selesai di grup WA kalian. Tolong bisa dikerjakan melalui classroom-nya masing-masing. Iya? Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Tidak. Oke, kalau tidak, kita tutup dengan berdoa. Mas, silakan bisa dipimpin berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah, mohon bisa dimaafkan. Saya akhiri, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.